Selamat sore, saya Andreas Teguh Setiadi. Saya adalah peserta sekolah paralegal angkatan pertama di bawah bimbingan advokat Sukmi Tumi Penata SHMH. Hari ini saya akan menyampaikan tugas pertemuan keempat sesi pertama yang materinya berisi tentang paralegal pidana narkotika. Di sini kita bahas tentang fungsi paralegal dalam pemeriksaan sidang tindak pidana narkotika di pengadilan negeri. Fungsinya ya, sebelumnya kita pahami bahwa paralegal itu dibagi dua. Pertama yang membuka kantor paralegal secara mandiri, dan yang kedua adalah paralegal yang bekerja di bawah bimbingan advokat. Jika paralegal membuka kantor paralegal mandiri, dia bekerja secara independen dan menawarkan layanan hukum tertentu kepada klien tanpa pengawasan langsung dari advokat, terus memberikan bantuan tugas administratif dan teknis dalam hukum. Dia juga tidak boleh memberikan nasihat hukum atau mewakili klien di pengadilan. Yang bekerja di bawah bimbingan advokat, dia memang membantu advokat tersebut dalam mempersiapkan kasus penelitian hukum dan tugas-tugas administratif, serta tidak memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat hukum independen atau mewakili klien di pengadilan. Singkatnya, memang paralegal ini dibutuhkan untuk memberikan bantuan hukum bagi narapidana yang terjerat kasus narkotika, hukum pidana narkotika, hingga dari awal hingga akhir. Di sini kita bisa mempelajari bahwa ada pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Kalau paralegal yang membelah, yang maksud saya, tiga paralegal yang dari kantor yang dibuka secara mandiri, itu ada step by stepnya, dari mencatat semua poin penting yang dibacakan dalam surat dakwaan hingga identifikasi, terus tinjauan dakwaan, diskusi dengan klien, kumpulkan informasi tambahan, riset hukum, analisis surat dakwaan, kemudian mencatat semua proses paralegal. Nah, yang di bawah advokat, dia harus berkonsultasi dengan advokat, terus menyiapkan dokumen tambahan, mengumpulkan informasi tambahan, riset hukum, terus analisis surat dakwaan, mencatat semua proses. Beda dalam pembacaan eksepsi oleh terdakwa atau penasihat hukumnya jika ada, maka paralegal yang membuka secara mandiri, dia sebelumnya harus melakukan persiapan sebelum sidang, dari kaji dokumen hingga kumpulkan bukti. Terus selama pembacaan eksepsi, terus setelah pembacaan eksepsi itu ada step-stepnya. Nah, paralegal yang bekerja di bawah advokat itu hampir sama ya, tapi dia lebih compact. Dari stepnya adalah tinjauan dokumen, terus koordinasi dengan advokat, kemudian mencatat poin penting selama pembacaan eksepsi, terus observasi, memberikan dukungan langsung, kemudian setelah pembacaan eksepsi melakukan diskusi dan evaluasi, kemudian mengumpulkan informasi tambahan.
Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah seperti tanggapan terdakwa atau penasihat hukumnya atas tanggapan penuntut umum atau duplik. Nah, yang paralegal yang membuka kantor secara mandiri dalam persiapan sebelum sidang itu dia harus membuat kajian tanggapan, kemudian mengumpulkan bukti. Sama penyusunan tanggapan terdakwa atau penasihat hukumnya, dia juga harus bisa membantu dalam analisis, terus penyusunan argumentasi hukum, melakukan persiapan dokumen, dan setelah penyusunan akan konsultasi dengan advokat serta persiapan lanjutan. Nah, yang legal yang bekerja di bawah advokat, dia harus melakukan tinjauan tanggapan dalam persiapan sebelum sidang, kemudian berkoordinasi dengan advokat. Selama penyusunan tanggapan terdakwa atau penasihat hukumnya, dia harus melakukan analisis dan penyusunan dokumen, terus penyusunan argumentasi hukum, serta persiapan dokumen dan artinya. Dan setelah menyusun tanggapan, maka dia harus bisa melakukan diskusi atau evaluasi serta pengumpulan informasi tambahan jika diperlukan. Ketika pembacaan putusan sela oleh majelis hakim, jika ada eksepsi, maka bagi yang membuka kantor parkir mandiri, dia harus melakukan kaji kembali eksepsi dan bukti pada saat persiapan sebelum sidang, kemudian koordinasi dengan terdakwa atau penasihat hukum. Dan selama pembacaan putusan sela, dia harus mendampingi klien, kemudian langkah berikutnya adalah mencatat detail, dan setelah itu membuat observasi reaksi. Dan setelah pembacaan putusan sela, dia harus bisa melakukan konsultasi dengan advokat jika ada, kemudian melakukan tindakan lanjutan, persiapan diri untuk langkah-langkah selanjutnya berdasarkan hasil putusan sela. Nah, bagi yang paralegal yang di bawah bimbingan advokat, persiapan sebelum sidangnya dia harus bisa meninjau kembali eksepsi dan bukti, memastikan semua dokumen yang terkait eksepsi dan bukti telah dipersiapkan dengan cermat sebelumnya. Kemudian koordinasi dengan advokat, diskusi dengan advokat mengenai kemungkinan hasil putusan sela dan persiapan yang diperlukan. Dan selama pembacaan putusan sela, dia harus mencatat detail, observasi reaksi, kemudian memberikan dukungan langsung, menyiapkan dokumen atau informasi tambahan. Setelah pembacaan putusan sela, dia harus melakukan diskusi dengan advokat, kemudian tindakan lanjutan yang nantinya akan disebutkan. Kemudian jika eksepsi ditolak, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Bagi paralegal yang membuka kantor paralegal secara mandiri, dia dalam masa persiapan sebelum sidang, dia harus melakukan analisis putusan eksepsi, kemudian koordinasi dengan terdakwa atau penasihat hukum, dan selama persiapan sidang dia harus mempersiapkan dokumen, siapkan juga alat-alat bukti yang lainnya, termasuk juga draft argumen hukum dan bukti yang lainnya. Kemudian koordinasi dengan saksi, lalu pemeriksaan ulang bukti tentang yang harus disoalkan. Nah, selama persidangan, memberikan dukungan selama sidang pada di samping lain untuk memberikan dukungan moral selama persidangan. Kemudian harus berkoordinasi dengan klien, membantu klien dalam menjawab pertanyaan atau memberikan informasi tambahan kepada advokat jika diperlukan. Bagi paralegal yang bekerja di bawah advokat, maka dia harus bisa memberikan analisis putusan eksepsi, berkoordinasi dengan advokat, diskusikan dengan advokat juga mengenai strategi selanjutnya, dan selama persiapan sidang dia harus bisa mempersiapkan dokumen, membantu dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan, kemudian berkoordinasi dengan saksi,
membantu dalam mengkoordinasikan kehadiran dan ketersediaan saksi-saksi yang akan dihadirkan dalam sidang, lalu pemeriksaan ulang bukti, dan selama persidangan harus memberikan dukungan selama sidang, kemudian berkoordinasi dengan advokat, siap sedia untuk memberikan bantuan tambahan kepada advokat seperti mencari informasi tambahan atau mengumpulkan dokumen yang diperlukan secara cepat. Pemeriksaan saksi-saksi dimulai dari saksi korban hingga saksi meringankan dan saksi ahli. Dilakukan juga pemeriksaan barang bukti dan terdakwa. Persiapan sebelum pemeriksaan itu dimulai dari analisis kasus, koordinasi dengan tim hukum, persiapan dokumen dan bukti, kemudian dilanjutkan juga eh, selama pemeriksaan saksi-saksi. Pertama dia harus bisa mendukung advokat, kemudian keduanya memberikan dukungan bagi saksi. Selanjutnya juga pada saat pemeriksaan barang bukti, dia harus berkoordinasi memastikan semua barang bukti yang akan diajukan telah dikelola dengan baik dan siap untuk dipresentasikan di persidangan, membantu untuk menampilkan barang bukti di hadapan pengadilan. Kemudian dukungan selama persidangan yaitu membantu dalam memantau reaksi terdakwa dan reaksi pihak lain pada barang bukti yang disajikan, kemudian memastikan barang bukti tersebut dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur. Langkah berikutnya adalah pemeriksaan terdakwa. Itu harus memperhatikan koordinasi dengan terdakwanya agar memastikan terdakwa memahami prosesnya, kemudian membantu dalam mempersiapkan terdakwa untuk memberikan kesaksian jika diperlukan, kemudian memberikan dukungan selama persidangan, dukungan moral terhadap terdakwa, terus memastikan terdakwa memahami instruksi dari pengadilan dan menjawab pertanyaan dengan jujur dan akurat. Dalam pembacaan tuntutan pidana oleh penuntut umum, maka selama persiapan sebelum sidang itu harus dilihat pertama tinjauan kasus dengan meneliti kembali semua dokumen terkait dengan kasus, termasuk bukti-bukti yang telah dipersiapkan, kemudian dipahami dengan baik kronologi peristiwa dan argumen yang akan diajukan oleh penuntut umum. Yang keduanya adalah koordinasi dengan tim hukum, kemudian ketiganya mempersiapkan dokumen dan bukti. Dan selama pembacaan tuntutan pidana, maka harus diperhatikan yaitu satu mencatat detail yang penting, terus lalu observasi reaksi, yang berikutnya adalah memberikan dukungan langsung, membantu advokat atau tim hukum dalam memantau proses pembacaan tuntutan dan memberikan dukungan saat diperlukan. Lalu segera menyiapkan dokumen atau informasi tambahan yang mungkin diperlukan untuk tanggapan berikutnya. Dalam penyampaian pledoi atau pembelaan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, maka persiapan sebelum sidang itu harus dilihat dari tinjauan kasus berupa penelitian kembali semua dokumen terkait dengan kasus, masuk bukti-bukti yang disiapkan, kemudian memahami dengan baik argumen pembelaan. Yang keduanya, koordinasi dengan tim hukum, antara lain diskusi dengan advokat atau penasihat hukum mengenai strategi yang akan dilaksanakan, mempersiapkan rencana tindak lanjut berdasarkan pledoi atau pembelaan yang akan diajukan, lalu persiapan dokumen dan bukti-bukti yang ada. Dan selama pembacaan pledoi atau pembelaan, hal yang penting adalah mencatat detail penting, catat semua poin-poin yang ada, menangkap semua argumen-argumen yang ada dan fakta-fakta utama yang diajukan, kemudian lakukan observasi reaksi, perhatikan reaksi hakim, jaksa, dan pihak lain yang hadir di sidang. Catat hal-hal yang mungkin relevan untuk strategi tanggapan selanjutnya. Kemudian dukungan langsungnya yaitu membantu advokat atau penasihat hukum dalam memantau proses pembacaan pledoi atau pembelaan dan memberikan dukungan saat dibutuhkan.
termasuk juga mempersiapkan dokumen atau informasi tambahan. Lanjut lagi adalah tindakan lanjutan setelah pembacaan pledoi atau pembelaan. Pertama, yaitu berupa diskusi dengan tim hukum, kemudian evaluasi argumen yang disampaikan, lalu persiapan untuk persidangan berikutnya, membantu dalam menyiapkan dokumen, terus memastikan semua persiapan dilakukan dengan baik sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Dalam pembacaan replik oleh penuntut umum atau tanggapan atas pledoi, saat persiapan sebelum sidang harus diperhatikan yaitu tinjauan kasusnya dan koordinasi dengan tim hukum, termasuk diskusi dengan advokat atau penasihat hukum. Terus jangan lupa untuk mempersiapkan dokumen dan bukti-bukti yang ada. Selama pembacaan replik, harus bisa mencatat detail penting semua poin-poin yang disampaikan oleh penuntut umum selama pembacaan replik, menangkap argumen-argumen utama, lalu melakukan observasi, reaksi, perhatikan reaksi hakim terhadap penasihat hukum juga. Terus dukungan langsungnya adalah membantu advokat dan penasihat hukum. Terus dan menyiapkan juga dokumen atau informasi tambahan yang mungkin diperlukan untuk tanggapan. Kemudian pembacaan replik oleh penuntut umum dalam tanggapan atas pledoi, maka di dalam tindakan lanjutan setelah pemberian replik, kembali lagi dilakukan diskusi dengan tim hukum. Segera diskusikan dengan advokat atau tim hukum mengenai respon yang akan diberikan, terus lalu evaluasi argumen yang telah disampaikan, dan tentukan langkah berikutnya. Lalu keduanya adalah persiapan untuk persidangan berikutnya. Dalam pembacaan duplik oleh terdakwa atau penasihat hukum atau tanggapan atas replik penuntut hukum, maka persiapan sebelum sidang yaitu meninjau replik dan bukti-bukti terkait, meneliti kembali replik yang diajukan oleh penuntut umum dan bukti-bukti yang terkait dengan kasus. Kemudian pahami dengan baik argumen yang ada, berkoordinasi kembali dengan tim hukum, terus persiapkan rencana tindak lanjut berdasarkan replik yang akan dilanjutkan. Kemudian persiapkan dokumen dan bukti yang ada, siapkan argumentasi hukum dan penjelasan yang mendukung tanggapan terhadap duplik yang akan diajukan. Selama pembacaan duplik, kembali kita diharuskan untuk mencatat detail penting, melakukan observasi reaksi, kemudian memberikan dukungan langsung untuk mendukung advokat atau penasihat hukum dalam memantau proses pembacaan duplik dan memberikan dukungan saat diperlukan. Tindakan lanjutan setelah pembacaan duplik, memang rutinitasnya adalah selalu diskusi, kemudian observasi, kemudian mempersiapkan untuk sidang berikutnya, terus kemudian membantu dalam menyiapkan dokumen, memastikan semua persiapan yang dilakukan baik sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Pembacaan putusan majelis hakim terhadap terdakwa, persiapan sebelum sidang itu dimulai dari persiapan dokumen dan bukti, pastikan semua dokumen dan bukti yang relevan telah disiapkan dengan baik untuk digunakan selama pembacaan putusan. Teliti kembali argumen hukum yang telah diajukan selama persidangan. Kemudian yang keduanya adalah koordinasi dengan tim hukum, lakukan diskusi dengan advokat atau tim hukum, kemudian siapkan terdakwa secara emosional dan mental untuk menerima putusan baik itu bebas atau terdakwa. Selama pembacaan putusan, dukungan terdakwa yang diberikan adalah memberikan dukungan moral kepada terdakwa selama proses pembacaan putusan. Pastikan terdakwa memahami apa yang sedang terjadi dan siap menerima apapun hasilnya, lalu mencatat putusan
Catat dengan sesama putusan yang diucapkan oleh majelis hakim. Pastikan semua informasi penting tercatat dengan baik untuk referensi selanjutnya. Lalu lakukan observasi reaksi. Perhatikan reaksi terdakwa, penasihat hukum, dan pihak lain yang hadir di ruang sidang, lalu mencatat hal-hal yang mungkin relevan untuk strategi selanjutnya, terutama jika ada rencana untuk mengajukan banding. Selama tindakan setelah pembacaan putusan, maka dilakukan kembali diskusi dengan tim hukum. Segera diskusikan dengan advokat atau tim hukum mengenai langkah selanjutnya setelah putusan dibacakan. Lakukan evaluasi, apakah ada dasar untuk mengajukan banding atau melakukan tindakan hukum lainnya. Kemudian berikutnya adalah memberikan dukungan kepada terdakwa, lalu persiapkan untuk langkah selanjutnya, termasuk siapkan dokumen dan strategi yang hendak dilaksanakan berikutnya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Demikian.